Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya di Cheese Channel. Pejuang kedinasan pasti sudah tidak asing dengan berbagai jenis sekolah kedinasan yang dikelola oleh Kementerian Negara Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips kepada kalian, para adik-adik saya, pejuang kedinasan yang akan masuk ke sekolah kedinasan pada tahun 2023 berdasarkan pengalaman saya yang telah lebih dahulu masuk ke salah satu sekolah ikatan dinas di negara Republik Indonesia. Halo guys, perkenalkan saya merupakan seorang alumni dari Sekolah Ikatan Dinas yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips kepada adik-adik saya yang akan masuk sekolah kedinasan pada tahun 2023 berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama, luluskan niat dan tujuan. Tidak perlu dipungkiri bahwa dahulu pun ketika saya masih kelas 12 SMA, saya begitu bimbang dan dilema apakah saya akan masuk di universitas, di politeknik, di kedinasan, maupun menjadi seorang anggota Tentara Nasional Indonesia ataupun polisi. Tujuan saya cuma satu, saya ingin membanggakan kedua orang tua saya, sehingga ketika saya lulus dan kedua orang tua saya sudah tidak membiayai, bahkan saya bisa mendapatkan beasiswa, itu merupakan suatu kebanggaan untuk saya. Jadi tujuan utama saya itu mencari sekolah dengan beasiswa maupun dengan biaya yang gratis pada saat itu. Jadi kemudian pada saat kelas 12 SMA itu saya terus mencari tujuan saya ini mau kemana setelah ini. Kemudian pada akhirnya saya menemukan bahwa saya ingin masuk nih ke IPDN dan memutuskan untuk daftar IPDN. Dari semenjak semester 2 kelas 12 SMA saya sudah fokus untuk masuk ke IPDN. Pada saat itu saya begitu giat untuk belajar dan mengasah fisik saya, karena tidak menutup kemungkinan seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya sekolah kedinasan itu selain memerlukan otak, memakai otak juga memakai otot. Maka dari itu, berdasarkan pengalaman saya, kalian lebih baik luruskan niat dulu dan tujuan kalian. Jangan bercabang-cabang dulu deh. Kalian mau masuk universitas tapi orang tua kalian kepengen kalian masuk kedinasan, lebih baik luruskan niat dulu kalian agar nanti kalian itu lebih fokus untuk masuk ke kedinasan tersebut. Seperti saya, alhamdulillah orang tua saya mendukung saya untuk masuk ke IPDN ini. Ketika orang tua saya mendukung saya untuk masuk ke IPDN ini, maka niat saya juga semakin mantap karena ada dukungan dari kedua orang tua. Yang kedua, observasi sekolah impian kalian. Menurut saya, ini merupakan satu hal yang penting juga selain niat. Kalian setelah memutuskan akan masuk ke kedinasan mana, kalian langkah selanjutnya itu melakukan observasi terlebih dahulu. Seperti saya, pada saat sebelum saya mendaftar IPDN, saya melakukan observasi terlebih dahulu tentang sekolah IPDN itu seperti apa sih. Nah, observasi ini tuh dapat kalian lakukan dengan dua cara. Yang pertama, melakukan melalui media sosial, dan yang kedua, bertanya dengan senior yang sudah sekolah di kedinasan tersebut. Bagaimana sih caranya? Seperti yang kita ketahui bahwa generasi sekarang pasti tidak lepas dari yang namanya gadget. Dan media sosial itu sudah sangat banyak dan berkembang jauh pesat, dimulai dari Instagram, dari YouTube Short, dari TikTok, dari Facebook, semuanya itu tersedia beragam informasi. Jadi, buat kalian para pejuang kedinasan, cari dulu terlebih dahulu sekolah impian kalian melalui media sosial dari akun sekolah kedinasan impian kalian yang sudah terverified maupun dari senior-senior kalian. Kalian bisa bertanya ke senior kalian yang sudah masuk terlebih dahulu ke sekolah kedinasan impian kalian. Seperti pengalaman saya dahulu, saya mendapatkan bagaimana sih saya menghubungi senior-senior saya. Pada saat itu saya memfollow akun dari PDN, kemudian di situ ada pengikut-pengikut dan para kakak-kakak senior saya. Kemudian saya follow, saya DM, saya tidak canggung untuk mend-DM kakak-kakak senior saya demi mendapatkan informasi yang saya mau. Seperti, Kak, apa aja sih tesnya, bagaimana sih tipsnya, apakah
berat badan dan tinggi badan itu harus ideal, terus samapta itu nilainya harus berapa, dan lain sebagainya. Saya tidak canggung, karena keberanian itu adalah modal yang utama bagi para pejuang kedinasan, karena nantinya kalian setelah lulus, kalian juga akan berhadapan langsung dengan masyarakat dan akan memecahkan berbagai masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, persiapkan SKD. Para pejuang kedinasan pasti gak asing dengan kata-kata ini, SKD. Iya, seleksi kompetensi dasar merupakan hal yang penting dan hal yang wajib serta mutlak yang harus kalian lakukan sebelum kalian mengikuti tahapan tes selanjutnya. Kalian harus lulus dulu nih SKD-nya. SKD itu merupakan seleksi kompetensi dasar, atau dengan kata lain, SKD ini merupakan tes CPNS, karena pejuang kedinasan atau sekolah kedinasan itu nantinya setelah kalian lulus dari sekolah tersebut, kalian itu bakal menjadi seorang pegawai negeri sipil. Jadi kalian harus lulus dulu dengan tes CPNS. Apa sih perbedaan tes CPNS dengan SKD? Menurut saya, tes CPNS dan tes SKD itu tidak ada perbedaan. Jadi, kalau kalian mau mempersiapkan SKD itu ada dua cara menurut saya. Yang pertama, itu dengan otodidak, dan yang kedua dengan mengikuti les. Dahulu, sebelum saya masuk ke IPDN, saya mempersiapkan SKD itu dengan otodidak. Emang bisa ya tanpa les? Bagaimana sih cara tahu soal-soalnya? Sangat bisa teman-teman, dan sangat bisa buat adik-adik. Saya yang akan masuk ke sekolah kedinasan, banyak sekali, apalagi sekarang banyak sekali media sosial yang menyediakan tes-tes CPNS online, atau mungkin soal-soal CPNS yang dapat kita rangkum dan kita pelajari dengan secara mandiri ataupun otodidak di rumah. Dahulu, bagaimana cara saya belajar otodidak? Saya banyak membaca pada dan berlatih soal pada buku-buku tes CPNS maupun tes masuk kedinasan yang saya beli di toko oren. Pasti kalian tahu nih toko oren itu yang mana. Kemudian selain itu, saya juga belajar tryout online di salah satu web. Kemudian saya juga belajar dari sering membaca berita-berita nasional. Kemudian saya juga belajar dari buku-buku SMA saya. Kan salah satu tes SKD itu ada TIU. Nah, TIU itu sering berkaitan dengan matematika. Jadi saya belajar dan mengumpulkan dari buku matematika itu. Saya menghafal pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian saya memahami butir-butir Pancasila dan Pancasila. Itu dahulu saya belajarnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kalian tuh bisa mengikuti les. Banyak sekali sekarang les itu yang sudah disediakan oleh berbagai macam penyedia les-lesan kedinasan. Baik itu kalian dapat menghadiri secara online maupun virtual melalui Zoom. Jadi dimanapun kalian berada, entah itu kalian ada di ujung Papua maupun di ujung Aceh, kalian bisa mengikutinya dengan cara online melalui media Zoom atau media pertemuan online lainnya. Saya yakin itu akan menunjang kalian, dan mungkin buat adik-adik saya, berdasarkan pengalaman dari adik-adik saya yang sudah saya tanyai beberapa, mereka juga rata-rata ada yang belajar otodidak dan kebanyakan mengikuti les-les online untuk menambah pengetahuan mereka selain mereka belajar otodidak. Yang keempat, persiapkan kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu unsur pokok dalam tahapan seleksi masuk kedinasan, karena sebagai calon pegawai negeri sipil atau calon abdi negara, kita dituntut untuk sehat jasmani maupun rohani. Selain itu, kita dituntut juga untuk sehat dari dalam tubuh kita maupun dari luar tubuh kita. Nah, ada tips nih buat kalian yang mau masuk ke sekolah kedinasan tanpa harus repot-repot untuk medical check up kesana kemari. Kalau dulu saya, dengan cara apa saya menjaga kesehatan saya banyak minum susu beruang. Banyak khasiatnya dari susu beruang. Kemudian saya banyak minum vitamin. Kemudian saya, karena berat badan saya dulu itu sangat kurus, saya menambah berat badan saya itu beberapa kilo dengan salah satu susu penambah berat badan. Kemudian saya makan
buah-buahan serta makanan sayur-sayuran. Padahal pada saat itu saya itu bukan penyuka sayur-sayuran banget, tapi saya paksa agar saya mau untuk makan sayur-sayuran dan buah-buahan tersebut. Selain itu saya menjaga kesehatan juga dengan apa? Dengan olahraga rutin. Nah, olahraga rutin ini dapat kalian lakukan pada pagi maupun sore hari dengan yang ringan-ringan aja dulu, karena biasanya tahapan tes kesehatan itu merupakan tahapan setelah seleksi kompetensi dasar. Jadi setelah kalian dinyatakan lolos seleksi kompetensi dasar atau SKD, kalian dapat mempersiapkan tes kesehatan ini. Kalian dengan lari-lari rutin setiap pagi ataupun sore hari, itu keliling komplek aja, atau kalau bagi rumah kalian yang dekat dengan stadion atau lapangan bola, kalian bisa keliling lapangan bola sekaligus untuk mengecek sejauh mana samapta kalian. Yang kelima, persiapkan samapta. Nah, buat kalian di pejuang kedinasan pasti juga sudah tidak asing dengan yang namanya samapta. Samapta itu biasanya di akhir tes seleksi masuk ke kedinasan. Nah, seleksi samapta ini itu pada saat itu ada lari 12 menit, lapangan sepak bola, kemudian ada push up selama 1 menit, sit up selama 1 menit, chinning untuk yang putri, serta pull up untuk yang putra selama masing-masing semuanya selama 1 menit, kecuali lari keliling lapangan sepak bola selama 12 menit dan minimal kalian harus dapat 4 kali putaran untuk yang putri dan 6 kali putaran untuk yang putra. Nah, dahulu bagaimana sih tipsnya agar kita bisa kuat untuk melakukan tes samapta? Hal yang saya lakukan dahulu itu adalah lari siang. Boleh dicoba nih buat kalian para pejuang kedinasan. Kalian bisa melaksanakan lari di siang bolong, walaupun banyak yang menertawai kalian, tapi ini menurut saya cukup ampuh untuk mengasah dan menguji kemampuan kita untuk mempersiapkan tes samapta. Kenapa sih harus lari siang? Karena menurut saya pada saat lari siang itu matahari kan biasanya terik sekali itu. Nah, pada saat matahari terik sekali itu dapat melatih pernafasan kita pada saat lari, karena pada saat itu kita dituntut benar-benar 12 menit itu buat yang putri minimal 4 kali lapangan sepak bola. Biasanya yang tidak biasa dengan hal-hal semacam olahraga-olahraga seperti itu atau tidak biasa lari itu bakal, kalau bahasa saya itu engap gitu loh di tengah jalan. Jadi untuk mengasah pernafasan kita yang penting itu adalah dengan lari di siang hari. Itu tuh tipsnya. Selain yang kalian olahraga rutin, kalian juga bisa nih amalin tips yang aku kasih ke kalian. Selain itu, kan ada sit up, ada push up, kemudian ada chinning atau pull up. Bagaimana tipsnya sih supaya kita bisa dapat banyak selama 1 menit? Kalau dulu, berdasarkan pengalaman saya, kalian harus sering berlatih. Ada kesempatan kalian berlatih, ada kesempatan kalian berlatih. Dengan cara apa berlatihnya? Ya dengan cara seperti itu. Selama 1 menit kalian dapat berapa, selama 1 menit kalian dapat berapa. Jangan pernah dipaksakan, misal kalian olahraga itu selama 30 menit. Nah, kalian terus-terusan 1 menit push up, 1 menit push up lagi, push up lagi, push up lagi. Jangan. Jadi kalian bertahap aja. Misal 1 hari kalian latihan 5 kali nih. Misal pagi, kemudian pertengahan siang, pertengahan sore ataupun malam tuh kalian 1 menit aja dan bertahap. Misal, dan buat target ya, jangan lupa. Misal target hari ini kalian bisa dalam 1 menit push up bisa dapat 10, berarti besok minimal naik 2 lah, 12, besoknya lagi naik lagi lah 15, atau besoknya lagi bisa naik lagi ke 20. Itu berguna banget. Jangan pernah lakukan untuk memporsir energi kalian ya teman-teman, apalagi yang jarang banget melakukan olahraga. Itu kalian bisa melakukan seperti yang saya contohkan dan saya sudah amalkan, dan itu berguna banget sih pada saat latihan samapta maupun pada saat tes samapta yang sungguhan. Yang keenam, berdoa. Nah, ini merupakan penentu kalian apakah kalian dapat masuk ke sekolah kedinasan ataupun tidak. Karena Allah maupun Tuhan yang Maha Kuasa itu sudah mengatur semua rezeki kita, rezeki hidup dan mati kita. Jadi jangan pernah berputus asa untuk berdoa kepada Allah ataupun Tuhan yang Maha Kuasa atas semua rezeki yang telah Allah atur. Nah, kalian juga harus minta doa dari orang tua, karena kalian bisa beruntung
di setiap kegiatan kalian, di setiap urusan kalian itu pasti karena doa orang tua. Itu hampir 80% doa orang tua itu diijabah oleh Allah. Jadi kalian jangan pernah meremehkan doa orang tua. Maka dari itu tadi tips yang pertama kan luruskan niat dan tujuan. Nah, niat itu juga harus lurus antara kalian sama orang tua, biar kalian itu sama-sama saling mendoakan. Nah, berdoanya juga jangan pas selesai sholat buat yang muslim. Kalian berdoa tuh hampir di setiap helaan nafas kalian. Atau kalian bisa sholawatin tuh misalnya sekolah impian kalian di PDN. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau kalau dulu saya ada tips nih untuk kalian apabila kalian ingin masuk sekolah kedinasan, dulu doa saya itu di setiap helaan nafas saya, bahkan di setiap sholat, setelah selesai sholat, mau tidur, mau berangkat kemana aja, ketika saya berzikir, itu saya selalu berdoa, ya Allah, jadikan saya satu dari 1000 orang yang diterima masuk ke IPDN pada tahun ini. Itu saya ulang terus. Setiap habis sholat tadi, setiap saya ingat, itu saya ulang terus. Nah, itu bisa nih kalian amalkan doa saya juga itu tadi. Kalian bisa contoh, tidak apa-apa, semoga kalian bisa beruntung dan semoga rezeki kalian pada tahun 2023 ini kalian bisa masuk ke sekolah kedinasan impian kalian dan bergabung bersama saya dan juga teman-teman saya yang sudah terlebih dahulu menjadi seorang ASN atau aparatur sipil negara yang mengabdi untuk kemajuan negara Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai di akhir dari perbincangan kita pada kesempatan kali ini, dan saya akan mencoba merangkum ada 6 tips yang CIS Channel berikan kepada teman-teman dan adik-adik pejuang kedinasan tahun 2023 agar bisa lolos setiap tahapan seleksi masuk kedinasan. Yang pertama, luruskan niat. Yang kedua, observasi sekolah kedinasan impian kalian. Yang ketiga, persiapkan SKD. Yang keempat, persiapkan kesehatan dan fisik. Yang kelima, persiapkan samapta. Dan yang keenam, berdoa. Demikian, apabila ada kurang dan lebihnya, CIS Channel mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.